Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rezeki Hikmatul Fadilah dari kelompok 8, Praktikum Penelitian Operasional 2 Shift 2. Oke, baik, di sini saya akan membuat tugas mingguan, yaitu tugas untuk modul kedua PO2. Di sini langsung saja saya bacakan soalnya. Oke, yang pertama, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express dengan jarak dalam satuan kilometer, yang dimana yaitu dari A ke B ada jaraknya itu 2 kilometer, A ke C 9 kilometer, B ke C 6 kilometer, B ke D 8 kilometer, C ke D 1 kilometer, C ke E 3 kilometer, D ke F D ke E 4 kilometer, D ke F 3 kilometer, 35 kilometer, E ke G 25 kilometer, dan F ke G 5 kilometer. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Nah, selanjutnya untuk soal 2, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino stand holder akan mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Yang di mana angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Yang di sini kita lihat bahwa dari A ke B itu 40 kilometer, ke C 15, ke D 35, dari B ke E itu 25, C ke E 45, D ke L 30, D ke H 20. Sementara dari E ke F itu 48, E ke G 50, F ke G 10, dan G ke H 14. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota yang lainnya mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke, di sini kita akan menyelesaikan kedua soal ini dengan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga PomCam. Yang pertama untuk RStudio, langsung aja kita ke software ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat script atau codingan dari soal nomor satu dan juga nomor duanya ya. Nah, jadi yang pertama itu untuk soal nomor satu, cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita menginstal dan mengaktifkan si package dulu nih, yaitu menggunakan iGraph. Ya, langsung aja di sini di run. Nah, di sini udah sukses ya, udah bisa digunakan berarti packages-nya. Nah, yang kedua itu kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot, yang dimana kita menggunakan perintah edges, lalu data frame. Yang ini from-nya yaitu tadi sumbernya, itu ke jalannya kemana, dan sementara wedge itu yaitu jaraknya ya. Seperti di sini contohnya misalnya dari A ke B, nah itu dia jaraknya itu 2 kilometer. Untuk A ke C 9 kilometer, B ke C itu 6, B ke D 8, C ke D 1, C ke E 3, D ke E 4, D ke F 35, E ke G 25, dan F ke G 5. Nah, ini kita masukkan aja untuk si edges data frame ini ya. Dan juga taruh perintah edges lagi di bawah. Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu seperti tabelnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu membuat graf berarah dengan bobot. Dari situ menggunakan perintah graph, yang dimana graph from data frame, yang berarti dari si data frame ini ya, yaitu edges, direct, sama dengan true. Ini kita langsung run aja. Oke, udah terbuat ya di bawah nih, bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya itu membuat plot graph, yang dimana menggunakan perintah plot dalam kurung graph h dot label, yang dimana sama dengan nih graph, dan masukkan si wedge-nya ini dengan simbol dolar ya. Nah, ini vertex color itu untuk menunjukkan si warnanya nanti, warna vertexnya ini, yang dimana saya memilih warna light blue. Dan untuk size-nya, yang dimana itu vertex size-nya itu ada 30 dengan edge arrow size-nya yaitu 0,5. Sini kita langsung run aja. Maka akan terbuat si jalurnya ini ya, si apa yang seperti di soal tadi itu gambar apa alur dan jalurnya itu ya. Nah, yang selanjutnya itu hitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke G. Nah, jadi di sini itu kan nomor satu itu soalnya yaitu menggunakan cara eh, shortest shortest route ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan perintah yaitu shortest, yaitu path. Yang dimana shortest path itu grab from A sampai ke G. Itu untuk mencari rute terpendek dari A ke G dengan wake yaitu grab dan wake. Si wake ini tadi kita masukin lagi dengan yaitu dolar ya.
dan perintah di bawahnya itu shortest path menggunakan dolar yaitu si VPAT-nya ini ya. Langsung kita run aja. Nah, jadi sudah muncul di bawahnya. Selanjutnya kita menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek. Kita lihat nih, si jalur terpendeknya itu totalnya berapa ya? Yaitu dengan menggunakan shortest distance. Nah, di mana distance-nya itu ada graf V sama dengan A sampai ke G. Dengan wake-nya itu yang di graf tadi yaitu wake yang di awal ya. Lalu menggunakan perintah print untuk menampilkannya. Oke. Oke, dari sini kita dapat yaitu edges-nya itu ada 10 10 ops dan 3 variabel dengan lisa 7, 6 per 1, 6. Nah, ini sih kita lihat bahwa menghitungnya ini printnya yaitu A ke G itu adalah hasilnya adalah 36. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 juga sama menggunakan packages yang sama yaitu iGraph. Nah, karena di sini kita tadi sudah menginstal dan aktifkannya dengan library, maka kita lanjut aja. Nah, yang keduanya di sini kita mendefinisikan simpul dan sisinya dengan bobot lagi nih dari si jalurnya tadi itu ya. Nah, menggunakan edges data frame yang mana from-nya yaitu A A ke B yaitu jaraknya adalah 40 kilometer, A ke C 15 kilometer, A ke D 35, B ke E 25, C ke E 45, D ke E 30, D ke H 20, E ke F 48, E ke G itu 50, F ke G 10, dan G ke H adalah 14. Nah, sini kita langsung run aja untuk masukkan si data frame ini. Nah, gue juga sudah terbentuk lagi ya, seperti grafik si tabelnya ini. Yang kedua membuat graf berada dengan bobot juga nih, dan itu perintahnya sama ya. Tapi di sini kita menggunakan yaitu graph from data frame yang gimana edges-nya directnya itu false di sini ya. Untuk soal nomor 2. Soalnya kita run. Nah, yang selanjutnya itu membuat plot graph yang mana plot graph yaitu edge label sama dengan e graph dan wedge di sini ya. Wedge-nya, nah wedge-nya ini tadi yang di atas juga dipanggil lagi dengan menggunakan simbol dolar. Dan untuk vertex color-nya nomor 2 itu saya pilih yang light green, size-nya 30 dan edge arrow size-nya itu 0,5. Nah, nomor 2 ini soal nomor 2 yaitu dia adalah soal yaitu ingin em, agar semua si jalur dari A sampai ke G itu terhubung semua gitu. Nah, untuk agar terhubung semua di soal nomor 2 ini maka kita menggunakan yaitu minimum spanning tree. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu yaitu si minimum spanning tree-nya ya. Ini alternatif dari Kruskal ya, yaitu dengan perintahnya itu MST yaitu di dalamnya adalah graph algorithm sama dengan prim. Nah, sudah dibuat di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu membuat plot MST untuk visualisasinya, yaitu untuk menampilkan si MST tadi yang dimana plot MST edge label sama dengan MST dan wedge kita panggil lagi. Vertex color-nya di sini saya menggunakan sky blue dengan size 30 dan edge arrow-nya itu 0,5 dan perintah print untuk menampilkan si shortest distance-nya. Nah, oke, kita dapat. Lalu yang selanjutnya itu untuk menampilkan sisi yang membentuk MST yang dimana menggunakan perintah print as data frame MST. Oke, di sini udah jadi juga di sini tabelnya. Dan terakhir yaitu menghitung total bobot MST yang dimana itu menggunakan perintah total wage. Di mana summary yaitu MST dan masukkan si wage-nya lagi ya. Lalu untuk menampilkannya menggunakan perintah print total wage. Oke, di sini kita udah dapat yaitu total weights-nya adalah di sini 149. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua yaitu adalah POMKM. Nah, untuk software POMKM untuk soal yang pertama di sini kita menggunakan yang pertama ke modul dulu, lalu kita pilih yang network ya. Nah, karena nomor 2 itu kita mencari jarak eh, tercepat, ya apa jarak terpendek, yaitu kita berarti menggunakan shortest route ya. Jadi kita beri nama 2 aja. Nah, untuk nomor of branches-nya tadi yaitu kan dia ada 10 ya.
si jalurnya ini. Maka kita pilih branchesnya ini 10 kali 10 jalur. Untuk network type-nya kita pakai yang undirected. Nah, udah. Selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan angka-angkanya atau si tadi kalau misalnya di nomor satu itu ada A, B, C, D karena di sini di Pomkian tidak bisa menggunakan huruf, maka kita menggunakan angka ya. Jadi anggaplah kalau di sini tadi dari lokasi A itu adalah satu ya. Oke. Kalau gitu kita masukkan dulu aja. Bentar. Oke, di sini saya sudah memasukkan semua angkanya ya. Nah, untuk di bagian start node dan end node-nya ini, untuk satu dan duanya itu, yaitu satu itu seperti dimisalkan itu A, yang duanya itu B, dengan distance-nya itu yaitu jaraknya itu ya tadi ya. Jadi dari eh, start node-nya itu A, end node-nya B, distance-nya itu jaraknya adalah 2 kilometer. Dan selanjutnya untuk branch 2, jalur 2 juga kayak gitu. Misalnya di sini A, berarti yang tiga ini adalah C, dengan jaraknya yang tadi itu adalah dari A ke C itu adalah 9. Oke, dan begitu seterusnya sampai ke jalur ke 10. Kalau udah di sini tinggal kita klik solve aja. Maka kita akan dapat hasilnya itu untuk kumulatif distance ya, itu branch satu yaitu 2 dan branch tiganya itu di sini 3, branch 6 itu 11. Jadi kita dapat yaitu branch 1369 ya. Dan branch 9-nya yaitu kita dapat total adalah 36. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya di sini untuk nomor 2 menggunakan form QM, kita balik lagi ke awal, yang mana modul, pilihannya masih sama, network. Nah, untuk new-nya di sini nomor 2 itu karena tadi soalnya ingin meminta dari A ke G itu mencakup semua jalur, maka berarti di sini kita pilihnya yaitu minimum spanning tree, sesuai dengan yang di RStudio tadi ya. Di sini kita beri nama 2 aja. Nah, untuk number of branches-nya tadi untuk nomor 2 itu jalurnya itu ada 11 ya. Oke, kalau udah tinggal klik OK aja. Nah, sama untuk nomor 2 juga kayak gitu, start node dan end node-nya itu karena tidak bisa pakai huruf dari A sampai ke si H-nya ini, maka kita ganti dengan angka yaitu A mewakili satu, B mewakili 2 dan seterusnya. Dan untuk cost-nya ini nanti kita isi juga si jaraknya ini ya. Oke, sebentar saya masukkan angkanya dulu. Oke, di sini saya sudah memasukkan semua angkanya dan yang dimana itu dari lokasi awal dan lokasi tujuan serta jaraknya. Kalau udah semuanya di sini kita tinggal solve ya. Nah, dari sini kita dapat solve-nya itu yang dimana eh dengan include-nya di sini ada huruf Y-nya itu yaitu di mana ada branch 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 dengan cost-nya ini yaitu 15, 35, 25, 30, 20, 10, 14 dan totalnya itu total jaraknya atau total cost-nya di sini adalah 149 di mana sama seperti di Art Studio tadi ya. Oke. Jadi itu saja tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.